Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita berkumpul kembali pada mata kuliah Matematika Ekonomi di UIN Wali Songo Semarang di kelas Pendidikan Matematika 5B. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Ayu Pertiwi, NIM 1808056048 dari Pendidikan Matematika 5B. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fungsi biaya dalam hubungan nonlinear dalam bidang ekonomi. Langsung saja kita ke materi. Selain pengertian biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total dalam konsep biaya, dikenal juga pengertian biaya rata-rata atau average cost. Average cost atau biaya rata-rata ialah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produksi atau keluaran yang merupakan hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. C per Q itu hasil bagi biaya total terhadap jumlah keluaran yang dihasilkan. Jadi C itu biaya total ya, dan Q jumlah keluaran atau biasa kita kenal dengan quantity. Nah, biaya rata-rata disimbolkan dengan AC. Kemudian ada juga biaya marginal atau marginal cost, yaitu biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit tambahan produk. Biaya marginal kita simbolkan dengan MC, dan rumusnya yaitu delta C per delta Q. Nah, ini rumus-rumusnya. Biaya tetap FC itu tuh sama dengan K atau konstanta pada persamaan biasanya, dan biaya variabel atau VC sama dengan C Q, dan biaya totalnya ada biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan biaya rata-rata. Nah, dalam pembahasan kali ini, untuk biaya tetap dan biaya variabel, yang dimaksudkan adalah biaya tetap total dan biaya variabel total. Teman-teman juga tidak usah bingung apabila menemukan referensi lain untuk FC, VC, dan C itu dituliskan dengan TFC, TVC, dan TC karena itu maknanya sama. Kemudian untuk rata-rata disimbolkan dengan A, contohnya AVC. Nah, tadi VC itu biaya variabel karena ada A-nya, jadi biaya variabel rata-rata. Dan untuk biaya marginal dicantumkan dengan M, contohnya MC. Bentuk nonlinear dari fungsi biaya pada umumnya berupa fungsi kuadrat parabolik dan fungsi kubik. Hubungan antara fungsi biaya total dan bagian-bagiannya secara grafik kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, biaya total yang merupakan fungsi kuadrat parabolik. Jika kita mempunyai persamaan biaya total C sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C, jadi C sama dengan AQ kuadrat min BQ. AQ kuadrat min BQ itu sama dengan biaya variabel ya. Nah, AQ kuadrat min BQ itu sama dengan biaya variabel, dan untuk C konstantanya itu sama dengan biaya tetap. Maka untuk biaya tetap rumusnya biaya total dibagi dengan Q atau quantity sama dengan AQ min B plus C per Q. Untuk biaya variabel rata-rata rumusnya VC atau biaya variabel dibagi dengan quantity sama dengan AQ min B. Untuk biaya tetap rata-rata
Rumusnya biaya tetap dibagi dengan Q sama dengan C per Q. Ini ya, gambar yang di samping ini grafik biaya total yang merupakan fungsi kuadrat parabolik. Nah, perhatikan bahwa baik biaya total atau C maupun biaya variabel atau VC sama-sama berbentuk parabola. Perbedaan antara keduanya itu terletak pada konstantanya atau C-nya yang mencerminkan C kecil ya, yang mencerminkan biaya tetap atau FC. Karena C atau biaya total dan biaya variabelnya berbentuk parabola, maka kuantitasnya dapat kita tentukan dengan rumus titik ekstrim parabola pada C minimum. Lanjut ke biaya total yang merupakan fungsi kubik. Andaikan kita punya persamaan C sama dengan A kubik min BQ kuadrat plus CQ plus D. Nah, biaya variabelnya itu sama dengan A kubik min BQ kuadrat plus CQ. Untuk D-nya atau konstantanya itu sama dengan biaya tetapnya. Maka kita dapatkan rumus untuk biaya tetap sama dengan biaya total dibagi dengan kuantiti sama dengan AQ min BQ plus C plus D per Q. Untuk biaya variabel rata-ratanya sama dengan biaya variabel dibagi dengan kuantiti sama dengan AQ kuadrat min BQ plus C. Untuk biaya tetap rata-ratanya, rumusnya biaya tetap dibagi dengan kuantiti. Jadi yang ada rata-ratanya itu, misalkan AVC ini kan biaya variabel rata-rata. Nah, itu dibagi rumusnya itu biaya variabelnya yang bukan rata-rata itu dibagi dengan Q. Kemudian biaya total, grafiknya ini biaya total berfungsi kubik seperti ini, selalu membuahkan AC dan AVC berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Ini ya, AC dan AVC yang berbentuk parabola yang terbuka ke atas. Sedangkan AVC tetap asimptotik terhadap sumbu C. Ini asimptotik ya, mendekati sumbu C kalau diteruskan. Dan sumbu Q ini juga. Nah, sebab FC selalu berupa konstanta yang kurvanya sejajar dengan sumbu Q. Kita lanjut ke contoh soal. Biaya total yang dikeluarkan PT Makmur Sentosa ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Pada tingkat produksi berapa unit biaya total ini minimum? Hitunglah besarnya biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada tingkat produksi tersebut. Seandainya dari kedudukan ini produksi dinaikkan 1 unit, berapa besarnya biaya marginal? Jadi untuk contoh soal ini yang akan dicari yaitu biaya total minimum atau C minimum. Kemudian hitunglah besar biaya tetap. Biaya tetap berarti FC. Kemudian biaya variabel VC, biaya rata-rata AC, dan biaya variabel rata-rata atau AVC pada tingkat produksi tersebut. Nah, kalau kedudukan ini tingkat produksi itu dinaikkan 1 unit, berarti Q-nya dinaikkan 1 unit. Jadi berapa biaya marginalnya? Jadi kita cari biaya marginal setelah Q-nya dinaikkan 1 unit.
Kita lanjut ke pembahasannya ya, penyelesaiannya. Kuantitas atau Q pada C minimum atau biaya variabel minimum dapat ditentukan dengan rumus titik ekstrim parabola. C minimum terjadi pada kedudukan Q sama dengan min B per 2A. Kita substitusikan langsung dari persamaan biaya total tadi ya. Kita dapatkan Q-nya 6 unit. Kemudian kita tentukan besarnya C minimum. Tadi persamaannya C kan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Nah, kita tinggal substitusikan Q yang kita peroleh yaitu 6 unit ke persamaan C. Kita dapatkan C minimumnya yaitu 30. Nah, C minimum juga bisa dicari dengan rumus ordinat titik ekstrim parabola, yaitu B kuadrat min 4AC per min 4A. Langsung dari persamaan biaya totalnya tadi 2Q kuadrat min 24Q plus 102, kita substitusikan B-nya berarti min 24. Karena kuadrat pasti kan nanti karena dikuadratkan pasti kan nanti hasilnya positif. Nah, kita peroleh C minimumnya sama kan 30 nilainya dengan ini. Jadi hasilnya sama dengan yang dihitung dengan rumus titik ekstrim. Selanjutnya setelah kita ketahui nilai Q-nya atau kuantitinya yaitu 6, selanjutnya kita cari biaya tetapnya. Tadi kan persamaannya kalau biaya tetap itu kan sama dengan konstantanya. Nah, pada contoh soal tadi konstantanya 102. Jadi biaya tetapnya atau FC-nya sama dengan 102. Kemudian untuk biaya variabelnya tadi kan sama dengan A-Q kuadrat min B-Q kan. Jadi persamaannya sedangkan persamaan untuk soalnya, contoh soalnya itu kan tadi 2Q kuadrat min 24Q. Nah, ini variabel cost-nya atau biaya variabelnya. Terus kita substitusikan dihasilkan variabel cost-nya atau biaya variabelnya yaitu min 72. Setelah itu kita cari biaya rata-ratanya atau AC. Rumusnya biaya total dibagi dengan kuantiti. Biaya totalnya tadi kita ambil dari C minimumnya tadi kan 30. Terus dibagi dengan Q-nya yang sama dengan 6. Jadi biaya rata-ratanya sama dengan 5. Selanjutnya biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata rumusnya biaya tetap dibagi dengan kuantiti. Biaya tetapnya 102 dibagi dengan Q-nya yang sama dengan 6. Jadi 102 dibagi 6, kita dapatkan hasil untuk biaya tetap rata-ratanya yaitu 17. Kemudian untuk biaya variabel rata-rata, rumusnya biaya variabel dibagi dengan kuantiti. Biaya variabelnya tadi kita dapatkan min 72 dibagi dengan 6. Kita dapatkan hasil untuk biaya variabel rata-ratanya yaitu min 12. Selanjutnya kita cari biaya marginalnya apabila tingkat produksi dinaikkan 1 unit. Karena dinaikkan 1 unit, maka Q-nya yang awalnya 6 dinaikkan 1 unit berarti kan ditambah 1 berarti 7. Maka C sama dengan kita substitusikan Q sama dengan 7 ke persamaan tadi biaya totalnya. Kita dapatkan biaya totalnya sama dengan setelah dinaikkan 1 unit, kita dapatkan biaya totalnya 32. Nah,
Yang terakhir yaitu latihan soal. Latihan soal terdapat 2 soal yang dikerjakan dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.